Sebagai prolog pendahuluan dan pengantar, saya rindu untuk menyampaikan ini, saudaraku. Ya, kisah tentang Ayub sedikit saja. Dulu Ayub diuji dengan penderitaan, saudara. Pikir iblis mungkin waktu itu berpikir, ya ini bisa ada ayatnya, ya kan iblis bilang, ya jelas aja Ayub diberkati, ya karena Tuhan memagari, misalnya gitu, bukan karena karena takut akan Tuhannya, hidup salehnya. Soalnya iblis mau bilang begini, coba kasih dia penderitaan gitu, ya kan? Masakan dia masih mau menyembah engkau? Masakan dia mau masih hidup saleh, masih mau hidup saleh? Coba kasih penderitaan. Nah, dulu zaman Ayub ini, iblis punya rencana, punya pemikiran bahwa manusia itu akan menjauh dari Tuhan kalau dikasih penderitaan. Ternyata iblis salah kaprah, saudaraku. Iblis salah orang, ya. Iblis salah prediksi. Ketika Ayub digocok, misalnya, dikasih penderitaan yang begitu berat. Kita tahu dari cerita itu, kisah tentang Ayub menang, saudaraku. Ayub keluar sebagai pemenang dan Ayub menerima 2 kali lipat apa yang hilang dari hidupnya. Jadi seolah-olah gini, penderitaan itu gak bisa mengalahkan orang percaya sebenarnya. Penderitaan tidak bisa mengalahkan saudara. Penderitaan gak bisa membuat saudara jauh dari Tuhan. Itu seharusnya, itu kebenarannya. Tapi memang faktanya masih banyak orang-orang dikasih Tuhan izin penderitaan, dikasih Tuhan izin untuk mengalami pergumulan. Banyak yang tumbang juga, saudaraku. Padahal kebenaran firman Tuhan, saudara, itu lebih dari pemenang sebenarnya. Contohnya Ayub tadi, Ayub gak bisa dikalahkan dengan penderitaan. Lewat sebuah vision penglihatan seorang hamba Tuhan, David Wilkerson atau siapa, lupa belakangnya, David Wilkerson atau siapa itu, nah, itu sekitar tahun 1973, saudara. Ini tiba-tiba Tuhan ingatkan ini, ya. Ini nggak direncanakan, nggak di planning di sini, ya. Mendapatkan sebuah penglihatan bahwa nanti apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti, yaitu adalah bahwa iblis tidak lagi memakai penderitaan, saudara, untuk menumbangkan, untuk mengalahkan, untuk membuat manusia murtad jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Gak lagi lewat penderitaan, saudara. Karena iblis sudah belajar dari pengalaman. Iblis tahu kebenaran bahwa saudara itu orang yang lebih dari pemenang. Di akhir zaman ini, penglihatan yang Tuhan berikan melalui hambanya David Wilkerson itu, di tahun 1973, dia mendapati bahwa yang terjadi di akhir zaman nanti adalah iblis akan memakai berkat, kelimpahan, kemakmuran untuk mengalahkan manusia, untuk membuat manusia jatuh dalam dosa, untuk membuat manusia menjauh dari Tuhan, menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan, merusak seluruh kehidupan manusia. Dengan apa? Dengan berkat. Kenapa? Karena iblis punya senjata. Apa senjatanya? Iblis bisa memberkati saudara. Itu senjatanya. Iblis punya kemampuan untuk memberkati saudara, membuat saudara kaya, membuat saudara berkelimpahan, membuat saudara makmur. Iblis punya power itu. Sehingga dengan power itu, dengan kekuatan iblis, dengan kemampuan, kesanggupan iblis itu dia pakai untuk menghancurkan saudara, menghancurkan manusia. Hati-hati, saudara. Bukankah hari-hari ini, ya, semua pergumulan keadaan dunia, krisis ekonomi yang terjadi, keadaan yang tidak menentu, membuat orang semakin apa? Semakin cinta akan Tuhan. Karena merasa aku gak cukup. Aku harus kerja lagi, aku harus tambah lagi. Kebutuhannya, keinginannya terus berlipat ganda, saudara. Kedagingannya yang berlipat ganda, yang bertumbuh, bukan kerohaniannya. Ini fakta. Nah, berdasarkan latar belakang masalah inilah, saya mau melanjutkan tentang ini, saudaraku. Ya, berkat Tuhan versus berkat iblis atau berkat dunia. Review sedikit, merefresh. Mungkin ada yang lupa, ada yang mungkin minggu yang lalu belum hadir, ya kan?
nggak tahu ceritanya kok tiba-tiba sampai di sini. Nah, saya ingin berikan reviewnya, ya, sedikit ringkas saja. Kemarin kita belajar tentang ciri atau tanda seperti apakah kita bisa tahu ini berkat dari Tuhan. Yang saudara terima, yang saya terima. Ada 3 poin kemarin kita belajar. Yang pertama adalah bahwa berkat Tuhan itu cirinya adalah saudara bisa menikmati berkat itu. Saudara menjadi seorang yang bisa mengalami Tuhan, ya, saudara bisa menikmati Tuhan dari berkat itu. Itu ciri yang pertama. Katakan sama-sama, yuk, ciri pertama. Berkat Tuhan bisa saya nikmati. Maksudnya bukan hanya menikmati berkat materinya saja, ya, tapi menikmati sang pemberi berkatnya juga. Artinya bisa mengalami Tuhan, bisa bersyukur sama Tuhan, bisa membalas kebaikan Tuhan, dan dengan hidup yang lebih baik. Itu ciri yang pertama, saudara. Nah, saya mau tambahkan satu ayat dulu, ya. Saya mau tambahkan satu ayat, bukan di dalam Pengkhotbah, gitu ya. Pengkhotbah pasal 2 ayat 25 sampai 26. Karena ketika saya menggali lagi, mempelajari, merenungkan kembali tentang hal ini, dalam diri saya pun muncul sebuah pertanyaan, saudara. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu juga mewakili saudara. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti setelah saudara dengar firman ini muncul. Tidak apa-apa, catat dulu saja, ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saudara catat dulu. Nanti ada waktu kesempatan ketemu sama saya, saudara bisa tanyakan. Tapi nanti pun ini akan terjawab, saudara. Bisa terjawab di dalam khotbah ini, ya. Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26. Ya, Pengkhotbah 2 25 sampai 26. Ya, sudah muncul Pengkhotbah 2 ayat. Oke. Ya. Ayat 25. Yuk baca sama-sama, ya. 1 2 3. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Ini sebuah pertanyaan, saudaraku. Mana? 25-nya dulu. Nah, ini sebuah pertanyaan, ya. Perhatikan ini sebuah pertanyaan. Nah, Pengkhotbah menulis atau Salomo menulis bertanya seperti ini. Siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Siapa yang bisa? Orang yang hidup di luar Kristus, orang yang hidup di luar Tuhan, orang yang hidup jauh dari Tuhan, orang yang gak peduli sama Tuhan, dia bisa menikmati, merasakan kenikmatan. Gak ada, saudara. Salomo ini contohnya. Dia sebagai penulis dan dia mencontohkan dirinya. Aku ini orang yang gak kekurangan apa-apa. Aku ini orang yang kaya, penuh kemuliaan. Dia harta banyak, saudaraku. Dia raja terkaya. Dia punya segala-galanya, saudara. Secara duniawi. Dia seorang yang tadinya takut akan Tuhan, hidup benar, tapi karena pernikahan yang salah, saudara, menikah dengan istri-istri, nah 300 atau berapa 700 kita lupa, ya. Banyak sekali 300, saudara, 300 istri. Bayangkan, saudara. Totalnya 1000 semuanya, ya. Totalnya 1000. Bayangkan, saudara. Akhirnya hidupnya yang tadinya takut akan Tuhan, yang menyembah Tuhan, akhirnya terseret, terbawa arus oleh gaya hidup para istri-istrinya itu, saudara, yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Dan ketika dia mengalami hal itu, muncul pertanyaan ini. Ada sebuah perbedaan yang Salomo rasakan. Ketika dulu hidupnya menyembah Tuhan, ketika dulu hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan, mengenal Tuhan, dan dengan yang sekarang dia hidup bersama dengan 1000 istrinya, dia nggak bisa menikmati, dia nggak mengalami kenikmatan. Jika dia muncul seperti ini, siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia?
Salomo kalau sudah tulis baca di kitab Pengkhotbah. Salomo itu ngomong begini, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Bayangkan seorang yang punya kekayaan, kelimpahan, kemakmuran dunia, kedagingan, dia punya semua kenikmatan itu, kenikmatan dunia dia punya, tapi dia ngomong semuanya sia-sia. Kenapa? Karena dia keluar dari Kristus. Dia keluar dari kehidupan kerajaan Allah, saudaraku. Dia keluar. Kita lanjut ayat 26-nya. Yuk baca sekali lagi. 1, 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nih tulisannya Salomo nih, pengalaman hidupnya Salomo, saudaraku, bergelimang dengan semua kenikmatan dunia. Tapi dia bilang semua itu seperti usaha menjaring angin, sia-sia. Perhatikan ayat ini. Kepada orang yang dikenal oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Perhatikan ya. Perbedaannya, tetapi orang berdosa. Nah, perhatikan ini. Dikatakan apa? Ditugaskannya orang berdosa, ditugaskan oleh Tuhan. Kasih tugas apa, saudara? Ini menimbun, menghimpun sesuatu. Mereka bersusah payah, mereka bekerja, orang-orang berdosa ini ditugaskan oleh Tuhan. Kamu ayo timbun semua apa yang semua bisa timbun. Ya, apa yang harta dunia ini simpen. Ditugaskan oleh Tuhan seperti itu supaya dia makmur, supaya dia kaya. Tapi perhatikan selanjutnya, yang kemudian apa, saudaraku? Harus, katakan sama-sama, harus. Nah, harus apa? Diberikan kepada orang yang dikenal Allah. Sekarang pilihan kepada saudara. Saudara mau jadi orang yang dikenal oleh Tuhan atau orang yang hidup di luar Tuhan? Ini perbedaannya, saudara. Makanya hanya orang-orang yang menerima berkat Tuhan yang bisa menikmati baik berkatnya maupun sumber sang pemberinya, saudara. Hari-hari ini coba renungkan, tanyakan sama diri kita masing-masing. Bagaimana saudara bersekutu dengan Tuhan? Relationship saudara dengan Tuhan secara pribadi bagaimana? Ibadah kita bagaimana? Kehidupan doa kita bagaimana? Coba direnungkan, dipikirkan baik-baik, saudara. Jangan sampai terlanjur nanti tahu-tahu kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Kita udah nggak bisa ngerasain lagi Tuhan. Kita nggak bisa rasain lagi firman Tuhan. Setiap firman Tuhan datang sama kita, balik lagi, mentah lagi, saudara. Nggak ada yang masuk, nggak ada yang menjadi rema. Sehingga hidup kita nggak pernah berubah. Itu nggak bisa menikmati Tuhan, nggak bisa nikmati firman-Nya. Karena setiap kali firman Tuhan datang menegur kita, mungkin menasihati kita menolak. Kita merasa gengsi untuk menjadi orang yang taat sama firman Tuhan. Kita merasa menjadi orang yang aneh ketika kita mau taat sama firman Tuhan. Aneh rasanya taat sama firman Tuhan. Ini kehidupan doa apa aneh itu? Kehidupan baca firman aneh itu. Ibadah apa aneh? Gak usah ibadah juga gak apa-apa. Ibadah sembarangan juga gak apa-apa kok. Kalau ibadah sungguh-sungguh aneh. Nah itu ada tuh sindrom seperti itu, saudara. Gejala-gejala seperti itu tuh ada gitu. Ini secara roh, secara spirit saya menangkap seperti itu di dalam apa ya namanya, di dalam spiritual, karena di dalam hati, di dalam apa ya bahasanya ya,
Ya dalam apa? Imajinasi, bukan imajinasi ya. Dalam hati saya itu rasanya ini ada kecenderungan seperti ini. Ada orang-orang Kristen yang merasa aneh ketika taat sama firman. Ini hati-hati, ini warning saudara. Ya. Jadi kuncinya, kata kuncinya ini cukup saudara jadi posisikan saudara menjadi pribadi yang dikenal Tuhan. Tuhan tuh berkenan sama kita, Tuhan tuh senang sama kita. Itu cukup bagian yang kita harus lakukan saudara. Kepada orang yang dikenalnya. Kalau sudah hidup berkenan sama Tuhan, menyenangkan Tuhan, nanti Tuhan bisa datang sama mereka orang berdosa. Hei orang berdosa, kasih itu kamu harus kasih dia. Berkatmu kasih ke dia. Bisa kayak begini saudara. Dan ketika sudah terima berkat itu, sudah bisa menikmati. Caranya bagaimana menikmatinya? Buktinya sudah menikmati Tuhan lewat berkatnya bagaimana? Hidup saudara bertumbuh. Hidup saudara semakin baik, semakin berubah ke arah Kristus. Enggak semakin malah tambah buruk. Itu tandanya saudara. Apakah hari-hari ini hidup kita masing-masing di tempat ini termasuk saya semakin bertumbuh ke arah Kristus? Semakin sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh hidup dalam hidup doa tadi, jadi rumah doa tadi, jadi pelaku firman. Ini yang harus kita tanyakan sama diri kita. Jadi yang pertama, yang kedua, yang berkat Tuhan itu Tuhan memagari panjang umur. Coba kita kasih satu referensi lagi ya. Ulangan 29 ayat 5. Singkat-singkat saja ya. Ulangan 29 ayat 5, intisarinya saja. Nanti kalau mau lebih utuhnya dengar yang minggu yang lalu ya. Ulangan 29 ayat 5. Kita baca ya, semua bersuara ya supaya iman kita timbul. 1, 2, 3. 40 tahun lamanya dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini kemarin saya sudah ucapkan firman ini ayatnya dari sini, Ulangan 29 ayat 5. Berkat Tuhan kalau sudah bisa membedakannya, cirinya begini. Berkat itu dipelihara sama Tuhan, dipagari. Gak ada karat, gak ada mengat, gak ada pencuri, gak ada perampok. Sudah menikmati dan dipagari itu. Seperti berkat Tuhan atas umat Israel. Pakaian yang gak jadi rusak di tubuhnya, kasut atau sendal atau sepatunya gak jadi rusak di kakinya orang Israel. Padahal mereka 40 tahun berputar di padang gurun, berjalan di padang gurun. Zaman sekarang setahun sekali paling tidak ganti sepatu, atau mungkin setengah tahun ganti sepatu karena rusak. Tapi zaman itu sudah 40 tahun nggak jadi rusak. Kenapa? Karena sudah takut akan Tuhan ketika terima berkat itu. Karena sudah orang yang mau menyenangkan Tuhan ketika terima berkat itu, sehingga sudah mengelola berkat itu. Loh, gak ujuk-ujuk sekonyong-konyong langsung dipelihara Tuhan. Saudara bekerja sama Tuhan. Dengan hikmat Tuhan sudah dikasih hikmat untuk bagaimana mengelola berkat itu, merawat berkat itu, menjaga berkat itu, gak sembarangan memperlakukan berkat itu. Itu cirinya, itu alurnya seperti itu sudah. Kenapa bisa dipagari? Kenapa bisa panjang umur berkatnya Tuhan? Karena Tuhan tadi Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan. Untuk apa? Untuk kita mengelola berkat itu. Kebanyakan orang kan kalau memperlakukan berkat Tuhan itu bagaimana? Ya kan? Seenaknya. Dipakai buat koyak-koyak mungkin, dipakai untuk kepentingan diri sendiri mungkin, untuk memuaskan kedagingan mungkin. Itu gak berhikmat, saudara. Gak akan panjang umur, gak akan dipagari, saudara. Ada aja yang bocor. Kemarin saya sudah bilang, seperti kau bekerja dan menaruh upahmu itu dalam kantong pundi-pundi yang berlubang.
entah kecelakaan, entah sakit, entah apa, ada aja saudara. Mungkin tiap hari atau tiap minggu selalu ada yang bocor saudara. Ini kenapa ya? Aku dapat berkat segini, sudah bocor lagi untuk ini, untuk itu, untuk ini. Wah, hati-hati, itu warning saudara. Itu warning alarm dari Tuhan. Tuhan kasih buat kita sebagai tanda kasih-Nya, supaya sudah mulai menata lagi hidup ini untuk menyenangkan Tuhan, terhubung dengan sumber berkat itu. Jangan terputus dari sumbernya. Lama-lama lobet hidup saudara dan saya kalau terhubung putus sama Tuhan. Ini. Yang ketiga, mari kita berbicara berkat Tuhan itu larinya akan menuju kepada Tuhan untuk kepentingannya Tuhan. Kalau berkat Tuhan, Tuhan kasih hikmat lagi sama kita. Kamu harus perhatikan kepentinganku, kata Tuhan. Kan kemarin kita belajar, Iblis ngomong begini kepada Yesus loh. Iblis ngomong, seluruh dunia ini, kekayaannya apa semua aku berikan kepadamu Yesus, asal kau menyembah aku. Artinya apa? Asal kau ikuti keinginanku, kata Iblis. Oh, sama kepada saudara pun Iblis juga berlaku seperti itu saudara. Ketika Iblis kasih berkat kepada saudara, saudara akan dituntut oleh Iblis. Turuti keinginanku, kata Iblis. Tetapi kalau itu berkat dari Tuhan, sudah dikasih hikmat, sudah dikasih takut akan Tuhan, mengelola berkat ini. Gak mungkin saudara akan pakai berkat ini untuk hal-hal yang di luar kepentingan Tuhan, saudara. Itu bedanya. Amin. Bisa dinikmati, apalagi dari panjang umur, terpelihara, dipagari. Yang ketiga, cirinya apa? Untuk kepentingan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Tidak tiba-tiba Tuhan buat seperti itu, tapi Tuhan bantu saudara dengan kasih hikmat, kasih wahyu, kasih pengertian, kasih pengetahuan bagaimana mengelolanya. Itu bedanya di situ. Sekarang kita lanjut ya ke yang berikutnya. Kita sekarang melihat yang berkat iblis. Kemarin kita lihat berkat Tuhan kan seperti itu 3. Sekarang kita lihat sisi yang lain, berkatnya iblis seperti apa. Perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ya, bisa dibantu multimedia. Keluaran 7 ayat 10 dan 12 sampai 12 ya. Saya bacakan, saudara ikuti ya. Keluaran 7 ayat 10. Saudara boleh ikuti nggak apa-apa ya. Ikuti supaya saudara nggak ngantuk, supaya saudara timbul iman saudara ya. 10, 1, 2, 3. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular juga. Nah, tetapi ini bedanya apa? Tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ini bedanya. Kemarin kita akan belajar satu poin begini, satu kebenaran begini, bahwa iblis bisa memberkati saudara. Iblis bisa meniru Tuhan memberkati saudara. Iblis juga membuat copy paste-nya, membuat tiruannya, membuat duplikatnya saudara. Seolah-olah iblis memberkati saudara dan saya. Tetapi yang membedakan ini tadi, kemarin kita sudah belajar ya, tongkat yang dipakai oleh Musa ketika Firaun keras hati, keras kepala, ditunjukkanlah mujizat di depan Firaun. Tongkat ini jadi ular, dibuatlah mujizat. Tapi ahli-ahli mantra tadi, mereka masing-masing, seberapa orang yang ada ahli mantra, ahli sihir, mereka berbuat hal yang sama. Mereka lempar tongkat mereka satu persatu jadi ular semua. Tetapi bedanya,
tongkatnya Musa yang cuma satu mengalahkan semua tongkat-tongkat ahli sihir, saudara. Kiranya Tuhan membuka cakrawala paradigma kita pagi hari ini. Saudara bisa tahu, sebenarnya saya perlu berkat dari Tuhan atau berkat dari iblis. Berkat dari iblis nggak ada apa-apanya, nggak akan panjang umur. Berkat iblis akan dihembuskan oleh Tuhan, akan dihembaskan oleh Tuhan, sehingga saudara bisa menikmati berkat itu. Habis berkat, tongkatnya menelan mengalahkan berkat tongkat-tongkat ahli sihir. Seolah-olah iblis bisa juga lakukan beri berkat, tapi berkat itu akan dihembuskan. Kemarin kan Hagai kan saya sudah sampaikan, aku menghembuskan, kata Tuhan. Engkau menabur banyak, tapi engkau menuai sedikit. Ada kan di Hagai kemarin saya sudah posting seperti itu. Engkau berpakaian, tapi engkau nggak merasakan hangat, nggak bisa nikmati. Kenapa demikian, kata Tuhan? Karena kau sibuk dengan urusanmu sendiri. Engkau nggak mikirin kepentinganku, kata Tuhan. Jadi percuma kamu diberkati. Itu bukan berkat dariku berarti. Aku sudah beri hikmat pengetahuan, tapi kau menolak, kau keras hati. Udah mendingan aku hembuskan saja. Seolah-olah dari tongkatnya Musa menolak. Saudara mau yang mana? Saudara punya kehendak bebas, boleh pilih, mau pilih berkat iblis atau berkat Tuhan. Itu pilihan. Saya hanya menyampaikan, saudara, mengajarkan kepada saudara, membuka cakrawala paradigma kita tempat ini. Kalau hari-hari sudah lebih condong rela meninggalkan ibadah, rela meninggalkan kehidupan doa, rela meninggalkan Tuhan hanya gara-gara kejar berkat. Hati-hati, tongkat Tuhan akan menghabiskan semua berkat itu. Saudara kerja memang harus kerja. Tuhan juga bilang, kamu harus kerja. Tapi ketika Tuhan memberkati, ingat kembali saudara, kepentingannya Tuhan. Next yang kedua sekarang, ya. Buka di Keluaran 8 sekarang. Keluaran 8 ayat 6 sampai 8. Keluaran 8 ayat 6 sampai 8. Yuk sudah ikuti baca ya supaya sama-sama konsen ya. Udah, Keluaran 8 ayat 6 ya. 1, 2, 3. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. 7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Bedanya ini ayat 8, perhatikan. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya apa? Ini kan berbicara tentang tulah-tulah di Mesir. Salah satu pesannya, iblis juga bisa buat seperti apa yang Tuhan buat. Tapi bedanya ini begini, saudara perhatikan. Musa dan Harun memukul tongkatnya ke air. Dipukul itu air, bukan hanya air sungai. Semua selokan apa yang ada air dipukul. Dan bermunculanlah katak-katak, saudara. Mesir dipenuhi dengan katak, saudara. Sampai ke tempat dapur-dapur, tempat makan, semua ada katak, saudara. Tidak ada satu rumah pun yang tidak ada katak di bagian-bagian rumahnya. Semua dipenuhi dengan katak. Tulah katak, saudara. Ahli mantra, ahli sihir, orang Mesir bisa lakukan. Alkitab mencatat
mereka pun lakukan yang sama. Tetapi bedanya begini, perhatikan kata-kata tadi. Firaun malah manggil Musa dan Harun. Musa, Harun sini, tolong doakan. Tolong doakan supaya dijauhkan oleh Tuhan kata-kata ini daripadaku dan dari rakyatku. Artinya apa, saudara? Sudah bisa menangkap gak maksud firman ini? Sambil saya menstimulasi ya, saudara untuk bisa belajar memahami maksud dari ayat ini. Iblis bisa buat hal yang sama seperti yang Tuhan buat, tapi pada akhirnya mereka minta doa. Artinya apa, saudara? Artinya begini, berkat iblis itu hanya bisa menyerupai, tetapi tidak bisa memberi solusi. Mereka bisa memberikan solusi, sudah ahli mantra tadi, supaya kata-katanya lebih, supaya kata-katanya lenyap. Kalau mereka bisa, mereka nggak perlu minta Musa, mereka nggak perlu minta Harun untuk berdoa. Mereka lakukan itu sendiri. Tetapi untuk memusnahkan kata itu mereka tidak bisa. Yang bisa hanya Tuhan melalui Musa dan Harun. Sudah nangkap sesuatu? Kesimpulannya begini, berkat iblis, berkat dunia tidak memberi solusi jawaban buat saudara. Saudara mau kejar seperti apapun, sampai sikut sana sikut sini, halalkan segala cara, tapi justru berkat itu nggak bisa beri solusi buat saudara, malah menghancurkan, tidak memberikan jawaban, tidak menyelesaikan masalahmu. Hanya Tuhan, hanya berkat Tuhan yang bisa menyelesaikan masalahmu dan masalahku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau yang mana? Pilih lagi. Ya kan? Tadi yang pertama sudah dikasih pilihan, sekarang yang kedua. Tadi yang pertama apa, saudaraku? Lupa kan? Ya, berkat Tuhan mengalahkan berkat iblis. Tuhan akan menghembuskan, menghempaskan berkat-berkat itu. Yang kedua tadi apa? Berkat iblis tidak memberikan solusi. Bilang kiri kanannya, berkat iblis tidak memberi solusi buat. Jangan kejar berkatnya iblis, saudara. Tiruan itu. Ya. Tahunya bagaimana? Ya tadi saudara itu tidak berkenan. Memperoleh berkat itu caranya bukan cara yang berkenan. Itu cirinya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang timbul waktu saya mempelajari ini, saudara. Jadi ini mungkin mewakili saudara, tapi sekarang terjawab. Langsung terjawab dengan firman Tuhan ini. Berkat iblis, saudara, cirinya bagaimana? Saudara dapat berkat itu dengan cara yang nggak berkenan. Itu berkat iblis, saudara. Sudah lakukan tipu, sudah lakukan apa, pokoknya nggak berkenan lah. Kan tadi kan beda kan, sudah jelas perbedaannya. Kepada orang yang dikenalnya itu yang jadi orang yang poinnya, saudara. Mungkin sudah bertanya, gimana saya tahu itu berkat iblis? Ya itu sudah dapat dengan cara yang nggak berkenan. Itu udah berkat iblis. Nanti ada ayatnya satu juga. Ya. Sekarang kita lanjut dulu yang ketiga. Berkat iblis apa? Coba Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Kita baca ya, Yohanes 8:44. Sudah muncul? Oke. Yuk, siap untuk baca, saudaraku? Yang siap katakan yes. Yes. Nah, semangat yuk. Yohanes 8:44. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Kalau kita lakukan segala sesuatunya dengan dusta, kerja cari rezeki dengan cara berdusta, yang jadi bapak kita adalah iblis, karena iblis adalah bapak pendusta. Ini ciri untuk saudara bisa tahu berkat iblis atau berkat Tuhan. Saudara lainnya sudah dapatnya dengan cara dusta, curang, saudara. Ini berkat iblis. Nah, kita mau ringkas, mau simpulkan yang ketiga. Seperti apa berkat iblis itu? Yang ketiga, berkat iblis itu merusak saudara, membuat hidup saudara jadi rusak. Berkat iblis itu membuat saudara dibunuh oleh berkat itu. Mengerti saudara sekarang, paham? Coba buka PowerPoint-nya. Sekarang mulai PowerPoint-nya, contoh-contohnya. Yang slide kedua langsung. Ini contoh. Ya. Kemarin saya sudah sempat singgung sedikit, tapi karena nggak ada gambarnya, nggak ada seperti ini, nggak rasa nggak lengkap gitu. Sekarang perhatikan. Ini contoh orang-orang yang mendapatkan berkat dengan cara ingin kaya, istilahnya gitu, ingin cepat kaya. Mereka ikut jackpot. Nah, apa itu jackpot? Tunggu sebentar, nanti dijelaskan. Ya, mungkin ada yang nggak jelas, nggak apa-apa, saya bacakan. Salah satu contohnya namanya Michael Carroll. Nah, dia dapat berkat jackpot, menang lotre, saudara. Ya, saya bacakan sedikit ya. Kutukan pemenang lotre harus rela ditanggung oleh mantan kolektor barang bekas ini. Dia katanya kolektor barang bekas. Namanya Michael Carroll yang merupakan warga Inggris, orang Inggris juga. Ia memenangkan hadiah lotre, salah satu jumlah rupiahnya saja ya, 215,2 miliar, 200 miliar lebih, saudara. Ketika usianya masih menginjak 19 tahun. 19 tahun sudah kaya raya, tiba-tiba mendadak ujuk-ujuk sekonyong-konyong jadi kaya karena menang lotre, menang jackpot, menang judi. Next, berikutnya. Perhatikan ini, sebagian besar dari mereka bahkan menyesal setelah menjadi pemenang dalam undian tersebut. Nah, salah satunya ini, berikut kisah pemenangnya yang tadi Michael Carroll. Dia apa yang terjadi? Dia tidur dengan 4.000 PSK pelacur. Berkat iblis merusak hidupnya, saudara. Bayangkan, berkatnya 200 miliar lebih, ujung-ujungnya menyesal. Ujung-ujungnya dia hidupnya rusak. Gaya hidupnya berubah. Ya, gaya hidupnya berubah karena banyak uang, saudara. Next berikutnya. Namun tingkahnya yang buruk langsung jadi sorotan. Nah, cap buruk mulai ada dalam diri dia, ya kan? Kemudian perhatikan nih. Ya, untuk menghabiskan hadiah lotre yang dapat untuk pesta mabuk, tidur dengan banyak PSK dalam 10 tahun. Ini gaya hidupnya setelah dapat jackpot tadi. Carroll mengaku dalam sehari ia setidaknya menghabiskan uangnya untuk pesta dengan 4 wanita tunasusila. Sehari 4 wanita tunasusila. Ia bahkan pernah tidur dengan 20 PSK dalam sehari. Pria yang memiliki catatan kriminal loh, jadi punya catatan kriminal sudah, menghabiskan 41,6 juta untuk menghisap apa gitu Pak? Klik selanjutnya, kokain. Nah, kokain. Puluhan juta dia habiskan untuk kokain, saudara, untuk narkoba, untuk dapat energi, punya tenaga dengan para PSK itu. Ya, kesimpulannya 4.000 PSK sepanjang hidup saya, kata dia. Ditangkap 2 kali oleh aparat berwajib, mendekam di penjara, ya kan? Pernah melakukan 2 kali pencobaan bunuh diri. Mengaku bahwa hidupnya memang jauh lebih bahagia
sebelum ia memenangkan lotre. Akhirnya dia mengakui, hidupku lebih bahagia ketika aku sebelum dapat lotre. Tapi aku dapat lotre berkat iblis. Kalau ini berkat Tuhan, dia punya hikmah untuk bagaimana mengelola 200 miliar. Dia akan takut sama Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi karena dia menolak, mungkin ya Tuhan ada kasih hikmah, kasih perkenanan, tapi dia tolak. Dia lebih mendengar suara dagingnya, nafsunya dia lebih dengar, dia lebih penuhi. Akhirnya ternyata enak hidup sama Tuhan, enak hidup dalam berkat Tuhan. Oh enak saudaraku, katakan yes. Sudah berkobar-kobar nggak dengan khotbah ini saudaraku? Saya sampai merinding, sampai aduh rasanya itu ada sesuatu yang lepas dari diri saya. Kayak Tuhan Yesus ngomong, ada sesuatu yang keluar, ada tenaga yang keluar dari tubuhku, kata iblis kepada perempuan 12 tahun pendarahan. Sama saja sekarang seperti ada energi yang keluar saudara, menyampaikan ini. Ini penting banget saudara, memasuki tahun 2024 ini. Saudara harus bisa membedakan berkat Tuhan dan berkat iblis. Harus bisa bedakan. Yang mengerti katakan yes. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ini energi saudaraku. Bukan saya marah saudaraku. Ini pengurapan saudaraku. Next berikutnya. Kate Gordon sama istrinya. Keluarganya bahagia tadinya. Dia dapat juga saudaraku, dapat 194 miliar. Weh, 194 miliar. Klik selanjutnya apa yang terjadi. Ya, setelah berhasil memenangkan, takdir hidupnya berkata lain saudaraku. Akhirnya Gordon rela meninggal dunia dalam keadaan bangkrut. Nah, ini akhirnya meninggal dunia dalam keadaan bangkrut. Gagal investasi, ya kan? Karena apa? Judi pacuan kuda. Mungkin hari ini saudara nggak bisa judi pacuan kuda, judi online, judi ayam, judi bola, taruhan bola, ya kan, sampai ngekur, rusak semuanya, saudara. Terjebak penipuan, ya kan, istri yang telah mendampinginya selama 25 tahun meninggalkan dia. Karena apa? Kecanduan minuman beralkohol, miras, saudaraku. Next berikutnya, ini hidup saya baik-baik saja. Dia ngomong, hidup saya baik-baik saja sebelum dapat hadiah lotre itu. Ini dua orang ngomong lagi ya, yang berbeda kan ngomongnya dulu hidup saya enak. Ini juga ngomong sama, hidup saya tuh dulu baik-baik saja. Sebelum hadiah lotre mengacaukan saya, mengacaukan semuanya. Apa gunanya memiliki banyak uang ketika Anda harus hidup dalam keadaan cemas? Wah, ini sudah. Next berikutnya. Ada lagi Kelly Rogers. Dia tahun 2003, ya, seorang remaja 16 tahun, ya kan, asal Inggris juga, menang lotre 41,6 miliar, ya lah, ya kan, nggak sampai ratusan, ya kan. Perhatikan ini, dia pun berhasil juga menjadi pemenang termuda. Next berikutnya, apa ini yang terjadi, ya kan? Untuk membelikan kado mewah, dia karena banyak uang belikan kado-kado mewah buat teman-temannya, saudara, royal. Kemudian apa? Menguras hadiahnya untuk beli beragam baju mahal, branded semuanya bajunya. Gaya hidupnya mulai naik. Mengeluarkan 5,17 juta untuk membeli kokain. Bayangkan ini 5 juta buat konsumsi kokain untuk narkoba. Demi menunjang hidup glamor yang dia inginkan. Tapi tidak satu pun yang membuat dia bahagia.
Ya ditinggal pergi kekasihnya. Next berikutnya usia 26 ya kan, sisa uangnya tinggal 41 juta. Sisa uangnya dari miliar 41 berapa tadi, tinggal juta sekarang. Dia ngaku begini, hidupnya jauh lebih bahagia saat dibanding ketika ia memenangkan lotre. Dia lebih bahagia dulu sebelum menang lotre. Nah, dikatakan apa? Oke, next berikutnya. Oke, seorang dari atas ini mau dikasih ini. Lo bisa tahu sekarang ya. Gambarannya 3 orang saksi hari ini bersaksi lewat media ini, saudara. Berkat iblis merusak saudara. Tadi poin ketiga. Kita lihat selanjutnya. Nah ini jackpot, arti jackpot. Hadiah utama dalam permainan atau kontes seperti lotre. Nah, kan ini kan spiritnya spirit judi, ya kan? Yang biasanya berupa dana besar, diiring-iringi dengan dana besar, hadiah besar, ya kan? Kemudian apalagi permainan tangan atau permainan draw, poker yang memerlukan sepasang cek atau lebih baik untuk membukanya. Ini kan berbicara tentang judi, saudara, ya kan? Atau pot besar seperti dalam poker yang dibentuk oleh akumulasi taruhan. Nah, dari permainan sebelumnya. Next berikutnya kita lihat arti jackpot. Nah, perhatikan ini. Kombinasi pada mesin slot yang memenangkan hadiah utama. Ya, jumlah yang dimenangkan itu jackpot juga artinya. Jackpot juga artinya kesuksesan atau penghargaan yang mengesankan seringkali tidak terduga. Nah, perhatikan yang ketiga ini, pengertian yang lain. Sinonim dari kata jackpot itu adalah tempat yang sempit, macet. Sebenarnya jebakan, saudara. Jackpot itu tempat yang sempit, macet. Saudara terjun di situ, macet, saudara. Ini jebakan. Judi itu jebakan, saudara. Itu berkat iblis yang menjebak, menghancurkan, membunuh saudara. Next berikutnya, sinonim. Nah, jackpot itu sinonim dengan mengikat. Mengikat saudara, jackpot itu. Perhatikan ini, dilema, jadi dilema itu saudara. Yang tadinya bahagia jadi dilema, jadi terikat. Perhatikan ini, keadaan sulit, jebakan tikus. Ini jackpot. Artinya masih mau kejar itu, saudara? Pengen cepat kaya dengan cara judi, dengan cara lotre, masih mau? Silahkan saudara, kalau mau coba. Ini udah ada saksinya loh. Ya kan? Kalau saya nggak mau, saudara. Saudara mau nggak kalau jawab? Halo? Mudah-mudahan nggak ada yang mau ya. jangan sampai. Amin, saudara. Ada lagi nggak? Coba atau udah habis? Nah, kita buka ayat ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ya tadi banyak pencobaan, akhirnya kebutuhan naik, gaya hidup naik, pingin ini, pingin itu, glamor. Akhirnya jajan sana, jajan sini, dengan coba sana, coba sini, cicip sana, cicip sini, saudara. Ya. Saudara. Ke dalam jerat, tadi kan jackpot itu jerat. Pengertian jackpot, sinonim jackpot itu kan jerat tadi. Saudara masih mau terjerat sama judi? Dan berbagai-bagai nafsu, 4.000 PSK tadi. Nah, ya kan? Hampa, kosong, gak ada rasa nikmatnya, ya kan? Kemudian apa? Mencelakakan, menenggelamkan ke dalam kerutuhan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan cinta uang. Sebab memburu uang. Perhatikan ini. Orang menyimpang dari iman, memburu uang, menyimpang dari iman. Sudahlah, kalau sudah memburu uang sudah pasti cenderungnya sudah akan tinggalkan ibadah, tinggalkan Tuhan, tinggalkan firman, hidup semakin hancur. Itu gambarannya.
Tetapi begini, tetapi engkau itu manusia Allah. Tuhan melalui Timotius ngomong melalui Paulus, engkau adalah manusia Allah. Artinya apa? Jauhi semua itu. Karena engkau manusia Allah, engkau manusia rohani, engkau anak Tuhan, engkau anak kerajaan, engkau ahli waris kerajaan surga. Jauhi semua itu. Ya, jauhi semua itu. Kejar keadilan, ibadah, kejar itu. Bukan kejar berkat uang atau dan sebagainya itu. Yang hanya tiruan, yang hanya duplikat, saudaraku. Yang hanya kamuflase. Ini kejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, kesabaran dan kelembutan. Hal-hal rohani yang perlu saudara kejar. Itu kebutuhan kita. Menangkap sesuatu saudaraku hari ini 3 sama. Ya, draw 3. Berkat Tuhan 3. Hari ini kita belajar berkat iblis 3. Draw 3 sama. Sebenarnya masih ada di catatan saya, tapi kita stop dulu. Karena kita nanti merapat sebentar ya untuk atas. Amin, saudaraku. Ya, kiranya hari ini Tuhan membuka pikiran saudara, hati sudah dibukakan, pikiran hati sudah diterangi, sudah mulai terima hikmat Tuhan, pengetahuan untuk bagaimana mengelola berkat Tuhan, supaya tidak jadi berkat iblis. Ya, saya mengajak saudara mulai hari ini, ayo saudara, manusia Allah, manusia Tuhan, manusia rohani. Tuhan Yesus memberkati. Mari